Halo, assalamualaikum. Welcome back to my kitchen. Kali ini saya mau masak sayur asem. Udah habis lebaran, enak ya, mulai enak sama makanan bersantan nih. Saya masak sayur asem sama masak sambal goreng kentang ati ampela. Nah, tuh jangan lupa ini ya, nonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pertama saya rebus air dulu. Nah, ini saya masukin kacang tanah, kemudian saya potong-potong jagung. Ups, loncat-loncat nih jagungnya, nggak mau dipotong kayaknya. Terus kita masukin juga nih jagung-jagungnya ke dalam rebusan kacang tadi, karena ini semuanya yang keras-keras jadi bertahap ya. Kalau masak sayur asam itu yang keras-kerasnya dulu kita tutup ya. Ini saya pakai panci Cosmo series dari stand cookware. Nah, ini saya masukin daun salam sama lengkuas, terus kita didihkan. Terus kita masukin yang keras lagi, itu ada nangka muda, terus saya sekalian masukin gula merah, terus kita tutup lagi ya. Nah, sambil kita nunggu setengah matang sayurannya, nih saya mau blender bumbunya pakai chopper Mitsubishi Cibaca 200. Ini cabai merah, kemiri, sama bawang merah. Di blender sampai halus ya teman-teman. Nah, ini model sayur asam Jakarta gitu, jadi bumbunya lumayan medok gitu. Saya suka yang begini nih. Bisa juga yang iris-iris ya, tapi yang kali ini saya bikin sayur asam Jakarta ya. Nah, udah halus seperti ini, terus kita tuangkan ke rebusan yang tadi. Kita masukkan ya, nggak usah ditumis dulu ya kalau bikin sayur asam. Nanti berminyak sayur asamnya. Masukin semua bumbunya. Terus kalau udah mendidih kita masukin juga labu siam. Nah, ini saya pakai terasi bubuk yang udah matang ya. Terus kita aduk-aduk. Terus kita masak lagi deh. Masak sampai setengah matang lagi sih ini, sambil dikasih garam, dikasih kaldu bubuk, terus kasih gula pasir. Aduk lagi ya sebentar biar rata, lalu kita tutup kembali, masak sampai mendidih ya. Nah, ini udah mendidih lagi, kayak sayurannya udah matang sebagian. Terus terakhir masukin sayuran kacang panjang sama daun namanya, daun melinjo. Oh ya, masih ada satu sayuran lagi, hampir kelupaan, jadi ini saya tambahin terong. Kita aduk-aduk deh, masak sampai ini ya. Oh ya, sambil masukin juga ini air asam jawa, ini harus disaring ya supaya bersih. Nanti kalau nggak disaring dia ada kotor-kotor gitu. Nah, udah masuk semuanya bahan-bahannya, kita aduk-aduk lagi sampai mendidih, tutup. Nah, ini udah matang nih teman-teman, tuh seger banget loh rasanya. Nah, ini kita matikan apinya, lalu kita sajikan di wadah saji seperti ini. Bebas sih mau yang seperti ini atau yang lainnya, yang penting diwadahin gitu. Karena yang makan kita juga ya teman-teman. Tuh, aduh seger banget, apalagi sama sambal goreng kentang hati. Tuh, jagungnya juga banyak banget, manis, enak banget nih sayur asam Jakarta. Selamat mencoba ya. Kalau coba nanti jangan lupa di tag ke saya, KWD Kitchen ya. Lanjut ya, udah selesai. Ini kita mau masak sambal goreng kentang hati.
sambal gorengnya ternyata cocok ya disandingkan sama sayur asem, bukan hanya ikan asin tapi sambal goreng Kentang Hati juga enak teman-teman, pedas-pedas gitu, pedas manis seperti ini. Tuh ada sedikit pete saya masukin deh. Oke, kita mulai yuk. Nih pertama kentang yang udah dikupas saya potong dadu seperti ini. Tuh jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu besar, pokoknya ya sesuai kira-kira aja ya, sesuai selera kita. Potong sampai habis. Ups. Ada yang loncat tuh nggak mau dipotong. Tuh potong sampai habis ya teman-teman, lumayan sih, ada tiga buah kentang. Ini pakai kentang bukit tinggi namanya. Tuh kalau udah kita wadahin, terus nanti kita cuci lagi ya sambil ditiriskan. Terus saya panaskan minyak goreng. Ini saya masukin kentangnya, lalu digoreng ya sampai kering, nanti sampai matang. Sambil goreng kentang saya mau potong-potong ati ampela yang udah saya rebus. Ini juga potongnya sama juga kayak kentang yang tadi, jangan terlalu kecil dan terlalu besar juga, pokoknya kira-kira sesuai selera lah. Begini tuh biar nggak amis. Ati ampelanya direbusnya pakai serai, jahe sama daun salam ya teman-teman, supaya nanti nggak bau-bau gitu deh. Terus ini kentangnya kita lihat ya, kentangnya udah mau matang, udah hampir kering nih. Kita aduk-aduk jangan lupa supaya merata matangnya. Nah ini udah matang, kita angkat ya teman-teman, kita tiriskan dulu di ini. Nah ditiriskan. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Lalu kalau udah selesai kita angkat. Nah gantian lagi nih, si ati ampelanya kita masukin deh, kita goreng juga ini supaya nggak meletus supaya nggak meletus. Kalau dimasak kita kecilin apinya, jadi jangan terlalu gede gitu, dan jangan sering diaduk juga, jadi ini ditinggal aja dulu. Nah sambil masak sambil goreng ini saya potong iris-iris bawang merah, terus sama ini kalau sudah selesai iris bawang merah, terus saya mau iris cabai rawit merah. Saya tambahin cabai rawit merah supaya pedasnya nampol gitu. Meskipun di bumbunya nanti ada cabai rawit merah, tapi karena saya suka pedas jadi saya tambahin supaya warnanya cantik juga ya. Kita iris tipis-tipis seperti inilah, panjang-panjang. Ini saya menggunakan talenan, gandum, dan pisau diamond dari stand cookware ya teman-teman. Nah udah selesai. Ini kembali lagi ke ati ampela tadi yang kita goreng. Ini kayaknya udah kering ya teman-teman. Nah udah matang lah dia karena udah direbus juga. Ini kita angkat, gabungin aja sama yang tadi kentang kita tiriskan di penirisnya itu, karena nanti kan dimasaknya juga barengan gitu, jadi nggak ngotor-ngotorin wadah ya, menghemat cucian. Tuh kita angkat deh. Ini apinya udah mati ya teman-teman, jangan pas nyala diangkat nanti takutnya meletus-meletus gitu. Oke, nah ini udah selesai. Terus kita bikin bumbu halusnya ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Terus saya tambahin minyak goreng karena nanti mau ditumis, jadi tambahin minyak goreng aja ya. Ini saya blender, kita aduk-aduk semua beres. Kita blender, kalau ini bikin sambal goreng cabainya harus halus banget ya. Nah, seperti ini udah jadi. Nah ini halus ya teman-teman, tuh cakep ya warnanya. Nah ini saya pakai panci jambul nih dari stand cookware, jadi itu pegangannya bisa dilepas gitu, jadi menghemat tempat kalau disimpan.
tumis dulu bawang merah sampai setengah layu sambil diaduk-aduk ya, jangan lupa. Nah, diaduk-aduk begini tuh. Terus kalau udah setengah layu bisa kita masukin cabai merahnya tuh, aduk-aduk juga. Nah, ini saya mau agak sedikit kering ya, jadi agak lama sedikit. Nah, kalau udah kering nih, kelebihan panci jambul ini kita bisa sisihin ke atas tuh si ininya, si bawang merah sama cabai merah yang udah kita tumis tadi. Terus kita tumis deh bumbu halus yang kita blender tadi tuh, gak usah tambahin minyak lagi ya, karena udah ada minyaknya dari sisa numis tadi, sama di bumbunya juga udah ada minyak. Ini kita tumis sampai bumbunya benar-benar harum, matang pastinya, karena kalau misalnya kita bikin masak apapun bumbunya tumisnya nggak matang nanti dia langu ya, apalagi ada kemirinya. Tapi ini nggak ada kemiri, tetap aja ya, nanti kalau nggak matang langu gitu. Nah, ini saya masukin daun salam sama daun jeruk, ada sedikit pete sisa-sisa perjuangan, jadi saya masukin aja petenya, sayang ya cuma dikit, kalau banyak mah enak. Terus saya masukin garam, kaldu bubuk sama gula, aduk-aduk sebentar. Ini bumbunya udah mateng nih, udah cakep warnanya. Terus saya tambahin santan kental yang instan ini, terus saya tambahin sedikit air tuh, supaya nggak terlalu kering ya santannya nanti. Nah, ini tuangkan air, kita masak sampai sedikit menyusut sambil diaduk-aduk ya, jangan lupa ya. Nah, ini kita boleh masukin kentang sama ati ampelanya, itu kita masukin ya. Ini muat banyak banget tuh, padahal banyak kentangnya sama ati ampela itu masing-masing setengah kilo beratnya. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Terus ini saya mau tambahin kecap manis, jadi biar ada manis-manisnya gitu lagi. Nah, tambahin sedikit kecap manis tuh, aduk rata lagi. Terus kita turunin ke bawah ya daun lagi, cabai merah sama bawang merah yang udah kita ini tadi tumis. Nah, wow, wangi banget loh, ini tergoda untuk mencoba. Aduk-aduk, terus terakhir kasih daun bawang supaya lebih wangi kayak yang masak. Padahal yang masak belum mandi loh. Buka kartu nih, udah jadi nih, wangi satu rumah, enak banget. Wow, mantap pokoknya. Dan pedas nih, pedas manis gurih asin gitu deh rasa sambal gorengnya, dan ada lemak-lemaknya tuh. Aduk terus sampai dia agak mengering gitu ya, meresap ya. Nah, ini udah boleh nih kita matikan apinya. Sudah jadi ya teman-teman, menu skala lebaran. Enak banget nih makannya pakai sayur asam. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you soon.